Lakukan upaya hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam, dan kami akan menempuh ke langkah hukum berikutnya. Perlu kami sampaikan dan tegaskan, kami akan melakukan upaya hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam, dan kami akan menempuh ke langkah hukum berikutnya. Rakyat makin muak dengan Prabowo Gibran memasang baliho di tempat terlarang, memasang baliho di tempat welcome to Batam yang terlarang, lalu dicopot oleh Bawaslu. Ladalah Bawaslunya yang dilaporkan. Dian Orakson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Para sobat, benar-benar dunia telah terbalik. Benar-benar rakyat makin muak. Sangat-sangat muak. Bayangkan para sobat, yang pertama, tim dari Capres 02 memasang baliho di tempat terlarang, yaitu di welcome to Batam. Huruf O-nya dipasangi spanduk Prabowo Gibran. Kemudian huruf O berikutnya dipasangi spanduk Prabowo Gibran. Ini mendapatkan protes yang sangat keras dari masyarakat Batam. Bahkan banyak turis-turis dan wisatawan yang biasanya foto dengan background welcome to Batam tak berani foto lagi. Jijik untuk foto di tempat itu karena ada spanduknya, spanduk Prabowo dan Samsul. Buat orang yang normal, tentu saja pelanggaran seperti ini harusnya minta maaf. Bukan begitu, Son? Harusnya Prabowo Gibran atau timnya minta maaf karena khilaf telah memasang baliho spanduk kampanye di tempat terlarang. Kan seperti itu seharusnya. Ini tidak. Bayangkan, TKD Prabowo Gibran melawan, bahkan akan melaporkan Ketua Bawaslu Kepri gara-gara mencopot spanduk di tempat terlarang. Astagfirullahaladzim. Belum berkuasa saja capres dasmu itu wes gualaknya kayak gini. Bayangkan kalau capres dasmu itu berkuasa menjadi presiden. Apa enggak dikit-dikit tangkap, dikit-dikit hukum, dikit-dikit masuk penjara, dikit-dikit hilang. Apa enggak seperti itu, Son? Sangat berbahaya apabila orang seperti itu menjadi presiden. Perlu kami sampaikan dan tegaskan, kami akan melakukan upaya hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam, dan kami akan menempuh ke langkah hukum berikutnya hingga mendapatkan efek jerah terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Gila nih, pernyataan yang gila nih. Bayangkan para sobat, yang salah siapa, yang mau dilaporkan siapa nih. Benar-benar nih, benar-benar tim 02 ini benar-benar memuakkan, menjijikkan, dan sekaligus menakutkan. Bayangkan, peraturan daerah, bahkan Bawaslu mengatakan di tempat welcome to Batam itu tempat terlarang untuk masang spanduk yang seharusnya netral atau tak ada spanduk di sana. Tapi tiba-tiba tim 02 memasang spanduk di tempat terlarang di welcome to Batam itu dan diturunkan secara sepihak oleh Bawaslu. Emang sudah tugas Bawaslu, bahkan sudah seharusnya
tim 02 dikasih hukuman. Dikasih hukuman kalau perlu efek jera kepada tim 02. Ini kebalik, Son. Justru TKD Prabowo Gibran mau melaporkan Bawaslu Kepulauan Riau, Bawaslu Kota Batam mau dilaporkan oleh tim hukum 02 ini gara-gara mencopot baliho Prabowo Gibran di tempat terlarang. Masuk akal enggak? Benar-benar menakutkan dan mengerikan. Belum jadi presiden saja, sudah lapor-lapor seperti ini. Sudah jelas dia yang salah, memasang baliho di tempat yang salah, di tempat terlarang, dicopot baik-baik, tidak menerima. Malah mau melaporkan yang mencopot, malah mau melaporkan yang menegakkan hukum, yaitu Bawaslu. Dan juga selayaknya Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam ketika menurunkan itu juga harus bersama tim. Bukan mereka berdua yang turun, yang identik pola-pola yang mereka lakukan itu adalah pola-pola preman. Bahkan sangat aneh ini, TKD Prabowo Gibran menuduh Bawaslu yang menurunkan pola-pola preman. Yang preman siapa? Dul. Yang preman siapa? Yang preman adalah yang melanggar aturan duluan. Jelas tempat Welcome to Batam adalah tempat wisata untuk semua golongan, untuk semua rakyat. Tempat orang foto-foto, kenang-kenangan ketika berada di Batam. Sungguh sangat aneh. TKD Prabowo Gibran malah menuduh yang mencopot cara-cara preman. Bukankah yang memasang di tempat terlarang itu cara-cara preman? Betul? Kita lihat berita-berita berikut ini. Berita 31 Desember 2023, baliho Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batam dicopot Bawaslu. Berita yang lain, wisatawan enggan foto di Monumen Welcome to Batam karena spanduk Prabowo Gibran. Bayangkan para sobat, wisatawan nggak mau foto dengan background spanduk itu. Berita yang lain, merusak pemandangan, wisatawan enggan foto di Monumen Welcome to Batam gara-gara spanduk Prabowo Gibran. Bayangkan, ada berita yang lain, baliho Prabowo Gibran nampang di Monumen Welcome to Batam, turis terganggu. Bayangkan, ada yang lain beritanya, fotografer di Monumen Welcome Batam ngaku rugi dengan adanya spanduk Prabowo Gibran. Harusnya kami dapat rezeki. Sangat jelas bahwa turis-turis yang datang ke Batam pada nggak mau foto di Welcome to Batam gara-gara ada spanduk Prabowo Samsul. Bahkan sang fotografer yang biasa dapat rezeki background Welcome to Batam harus bersedih karena nggak ada orang yang mau foto di Welcome to Batam selagi masih ada baliho Prabowo Samsul. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.